kasus politik ya, Pilpres kemarin di tahun 2019, saya kira ini menjadi catatan saya juga ya. Saya kebetulan ikut dimasukkan di grup salah satu jamaah tabligh, ada komunitas grup WA-nya. Yang muncul kok berita-berita politik, kemudian postingan-postingan yang bersifat provokatif lah. Nggak jauh beda dengan kelompok-kelompok yang anti pemerintah, kelompok-kelompok Islam yang anti pemerintah. Dan ini muncul. Nah, saya sempat komentar begitu. Ini kok Anda ini sudah mulai keluar dari khitoh, dari rel ideologi tabligh begitu. Nggak ada bicara politik. Nah, di Pilpres kemarin saya lihat semua menggila ya, termasuk di jamaah tabligh. Ustadz Daril Sulaiman itu, dia kan jadi tim sukses juga di kubunya Pak Prabowo. Apalagi Ustadz Tengku sampai sekarang. Jadi Ustadz Tengku ini, saya ketemu beliau sekali di Samarinda. Dia kan MUI ya, salah satu pengurus MUI. Kita sempat ngobrol-ngobrol, beliau ternyata alumni Salatiyah. Dan dia langsung ngomong ke saya, guru antum itu lebih hebat daripada guru saya sekarang ini kan. Jadi Maulana Syekh maksudnya, ternyata beliau sangat melegenda di Salatiyah itu. Waktu itu beliau belum terlalu ekstrim menjadi oposan di pemerintah gitu. Belum menjadi blogger-blogger di Twitter ataupun di media-media sosial lainnya. Dan kami cukup lancar diskusinya pada waktu itu. Nah, kok tiba-tiba di Pilpres kemarin ya sejak kasus Ahok lah, kasus 212 ini kan sentimen keislaman itu sangat menguat ya. Ya tidak hanya di komunitas NW, saya kira ini panjang sekali perdebatan kita dulu. Saya ingat yang sangat memancing emosi tuan guru kita, syekh kita tentang kasusnya Pak Ahok, kemudian muncul Pak Jokowi ya. Nah ini bahkan motor lokomotif 212 juga kan ya termasuk tuan guru Bajang sendiri ya. Dan beberapa tuan guru kita ikut aksi. Saya waktu itu masih mendukung Ahok lah, walaupun sekarang udah enggak. Tapi yang menarik, setelah Pak Jokowi ternyata tuan guru pindah lagi gitu. Pindah alur politik lagi teman-teman NW ini kan. Tapi saya kira ini menjadi dinamika yang menarik di kalangan jamaah tabligh. Ternyata aura politik juga menjadi tidak membuat mereka istiqomah begitu. Mereka sangat intens diskusinya di kelompok-kelompok WA di Temboro itu. Kebetulan saya ikut di sana. Dan dalam hati saya kok orang ini sudah keluar dari ideologi mereka yang ditekankan oleh Syekh Ilyas ya, tidak boleh berbicara politik gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian metode apa yang digunakan ya. Jadi teman-teman jamaah tabligh ini sebenarnya perkembangannya sih tidak semasif ya, tidak semasif mungkin ormas lain. Jamaah mereka juga tidak banyak, mereka tidak menargetkan jumlah yang banyak. Misalkan dalam sekali huruj itu ditargetkan 3 atau 5 orang bisa ikut dakwah. Bagi mereka bahwa ikut di jamaah tabligh itu orang yang mendapat hidayah. Jadi misalkan kita mau huruj ya, sebelum kita berangkat itu kan kita membuat bundaran dulu, berdiri di depan masjid dan berdoa supaya dakwah ini diterima oleh masyarakat. Dakwah Islamiyah ini diterima dan mereka mau sholat jamaah di masjid, kemudian ikut di tabligh begitu. Saking begitunya coba perjuangan mereka menarik anggota ini untuk ikut di jamaah. Jadi sebelum kita pergi itu kita berdoa dulu begini ya. Berdoa kemudian mudah-mudahan isi doanya itu mudah-mudahan dakwah kita ini diterima gitu. Pengalaman saya ketika huruj di Jakarta, di Masjid Jami di Jakarta itu, saya kebetulan huruj persis di depan Masjid Jami itu, di seberangnya itu ada mall ya. Jadi saya huruj di sebuah musola. Bayangkan setelah kita
taklim gitu ya. Pagi-pagi kami kan nongkrong di depan musola. Jadi jamaah tablik di Jakarta ini agak gaul juga, beda dengan jamaah tablik di Lombok lah. Di sana gaya-gaya gaul, kemudian kita semua ngerokok ya, habis ikut taklim, bayan gitu. Jadi ngerokok. Jadi ibu-ibu di warung tuh komentar, Ustadz ini habis dakwah kok ngelihat cewek-cewek cantik jalan gitu di depan musola itu. Jadi setelah saya dalami, teman-teman ini banyak sekali persoalan rumah tangganya begitu. Jadi jamaah tabligh ini menjadi tempat pelarian kadang-kadang. Ada yang udah duda, ada yang single, macam-macam persoalannya. Karena saya memulai wawancara kan menggali mereka begitu. Jadi kalau bicara teori kemiskinan, kadang-kadang di satu sisi jamaah tabligh ini menjadi tempat untuk memelihara teman-teman yang miskin itu, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Jadi ketika dia ikut dakwah, makan gratis, tidur gratis, dapat pahalanya, dapat surganya, kira-kira gitu kan. Nah ini data di dalam yang saya temukan di ketika saya khuruj. Mungkin saya nambahin sedikit tadi ya, saya lupa pertanyaannya Mbak Said tadi. Masa depan jamaah tabligh ini saya kira menarik ya pasca pandemik ini. Apakah mereka akan mengalami decline atau justru mengalami titik balik untuk lebih populer, lebih terkenal? Saya sih memprediksi, karena jamaah tabligh ini kan mengedepankan kebutuhan spiritual ya. Saya kira tidak akan banyak berpengaruh terhadap eksistensi mereka. Bahkan bisa jadi gelombang arus ke jamaah tabligh bisa lebih besar. Ini prediksi saya ke depan sih. Karena saya baca beberapa media menyebut justru jamaah tabligh sekarang lebih booming. Ya, ini di media internasional ya. Kayak New York Times saya baca, justru mereka mengatakan ketika kasus pandemik ini, ternyata nama jamaah tabligh semakin meningkat gitu, semakin naik. Pengalaman saya di Amerika Serikat kemarin waktu riset di New York, di Chicago, ketika saya khuruj sekitar 1 minggu di masjid di salah satu kota, kira-kira jaraknya 2 jam lah dari Chicago, itu di Indiana ya, Indianapolis. Saya waktu itu sempat ketemu dengan salah seorang aktivis ini ya, yang biasa nangani donasi. Mereka langsung, ini orang Amerika asli, ya bukan jamaah tabligh, mereka ke sana untuk melihat, ya, menyaksikan kok ada orang berkumpul di masjid sebanyak itu, tidur di sana, apa yang mereka lakukan. Dan mereka justru menawarkan bantuan begitu. Mungkin mereka butuh untuk bangun masjid, bangun fasilitas yang lain gitu ya. Nah di sana saya sempat ngobrol, sempat diskusi-diskusi dengan orang Amerika ini yang datang ke masjid, malam-malam dia datang waktu itu. Jadi saya pikir jamaah tabligh akan semakin populer ya. Kalau ada orang yang mungkin tidak aktif ya, misalkan karena mereka selalu pasti mencari. Saya tuh sempat menjadi jamaah tabligh kira-kira 1 tahun lah, karena saya memang riset dapat hibah dari Dikti pada waktu itu. Jadi setelah saya riset, saya menghilang. Saya coba hapus semua kontak teman-teman jamaah tabligh ini. Saya nggak mau lagi berhubungan gitu. Nah, tiba-tiba saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana, tahu alamat saya digedor lagi rumah saya di Kalimantan waktu itu. Dicari saya. Assalamualaikum Ustadz, katanya. Astagfirullah, ini jamaah lagi nih, saya bilang. Jadi ya udah, akhirnya kita ikut gabung lagi pada waktu itu. Tapi secara personal ya, kita sebagai manusia tentu butuhlah lingkungan yang spiritualnya kuat ya. Kita ingin penguatan iman begitu. Saya kira jamaah tabligh menjadi salah satu tempat yang sangat nyaman ya. Ya saya tidak menyarankan teman-teman untuk ikut jamaah tabligh, tapi bisa mencoba ya, melihat ya, sebagai akademisi yang perlu kita tahu kan. Ya saya kira yang perlu kita perhatikan bahwa sebagai kader di salah satu ormas Islam terbesar di Lombok ini,
kita juga perlu melihat perkembangan teman-teman kita yang lainnya, kelompok-kelompok Muslim yang lain. Tidak harus kita beroposisi melihat mereka sebagai kontestan, ya, tetapi bisa kita bersinergi, kemudian bisa membangun kerjasama, ya minimal misalkan kalau tidak tidak bisa bersinergi, ya tetapi tidak menjadi penghalang bagi teman-teman kita yang lain ini. Ya tentu kalau misalkan kita lihat terah keilmuan, ini menarik sebenarnya Jemaah Tabligh ini, karena tradisi keilmuan di Sholatiyah, ya, ini informasi yang terbaru yang saya dapatkan. Jadi semua alumni sekarang di Sholatiyah itu wajib mereka khuruj, ya, diharuskan untuk khuruj. Ya. Jadi ternyata pola-pola Jamaah Tabligh sudah diterapkan di sana di Sholatiyah. Saya nggak tahu zamannya Maulana Syekh memang mungkin belum begitu ini ya Jemaah Tabligh, tapi akhir-akhir ini ternyata koneksi antara syekh-syekh yang ada di India dengan syekh di Sholatiyah itu sangat terbuka, sangat kuat, kemudian memberikan ruang bagi teman-teman alumni teman-teman Sholatiyah yang mau selesai ataupun yang masih menjalankan pendidikan di sana, mereka disuruh untuk khuruj. Saya kira ini menarik sebagai sebuah kajian dan juga sebagai sebuah partner di dalam berdakwah begitu.